condong ke arah kiri dan cukup luas sisi kanan ya, yang gue rasa akan cukup jauh ke arah Stone Ridge dan juga Santa kali ini. Yes, dan kita ngeliat di sini bakal ada tim yang bakal langsung kontes early. Di situ ada tim Boss dan juga ada tim Bigetron yang baru aja bermain dengan cukup bagus tadi ya. Ya, betul banget. Dan udah ada yang masuk ke knock aja ternyata Anca bersama dengan Apollo di sisi lain, dan first blood Anca yang baru aja ke knock di sini dari teman-teman Bigetron ya. Iya, Wow. betul. Apollo berhasil mendapatkan Anca tadi di sana. Oh, yes. Sementara itu Gaps bakal coba ditahan pergerakannya oleh tim Bigetron, di mana Ikam sendiri belum memiliki senjata. Bakal coba tembak-tembakan dan Gaps langsung terkena down begitu aja. Terkunci posisi dari Boss Titan. Sekarang agak sedikit kesulitan, harus bergerak sekarang. Di lain sisi ada Onyx Wiza yang udah berhasil mendapatkan Chanzu. Waduh, ini sebenarnya tapi nggak berhenti sampai situ aja, karena maybe juga harus finishing satu member lagi terhadap teman-teman dari Boss di sini. Di mana Tayo juga berhasil mengenok satu member lagi dari RRQ, dan langsung di end begitu aja. Ini adalah seperti yang kita bilang, kalau hari sangat merah dan memanas. Yes, kalah hari membara, di mana tim yang baru mendapatkan Buya harus tereliminasi 2 orang langsung. Nah, kenapa skenario selalu seperti itu ya, Sky? Kayak orang atau tim yang udah ada Buya gitu kan. Seperti, let's say kayak Olympus tadi di game pertama, atau seperti Vendetta ketika kita ngomongin day pertama juga. Selalu kesleo lah di next game ya. Ya, dan semoga harapannya adalah tentu aja buat tim yang kalian dukung bisa benar-benar maksimal. Jadi jangan ragu-ragu buat spam kolom komentar. Sementara itu ada fight lagi. Legalot berhasil mendapatkan satu tim RBR. Hampir 2 orang bakal langsung di ending begitu aja. Sementara Legalot bakal melakukan reload terlebih dahulu. Melakukan tembakan ke arah Mr. Home di sana. Yes, betul yang kena Wow! langsung kenok begitu aja, 1 versus 2. 2 orang lagi udah knockdown. Tersisa Zay sendiri di sini bakal melakukan revive terlebih dahulu. Langsung ditembak begitu aja. Ini dia kapten terkuat di planet Namek. Bakal langsung di jump shot begitu aja, tapi kurang sedikit lagi dari Legalot. Harus kehilangan nyawanya. 1 titik darah lagi. Dan bakal ada Onyx lagi yang bakal masuk di sini. Bakal coba untuk bergerak. Langsung ditembakin. Legalotnya udah dipulangkan ke lobby. Tapi Onyx gak bakal tinggal diam. Melakukan setup granat ke arah tim Red Bull Rebellion tentunya. Onyx Tayo bakal coba bersabar menunggu pergerakan dari musuhnya. Sementara dari tim Red Bull Rebellion udah gak punya medkit sama sekali. Udah bakal di-commit. Langsung di-jump shot. Wiza berhasil mendapatkan Ziko di sana. Mr. Home dikenakan oleh seorang Tayo. Menyisakan Z yang bakal coba untuk kabur sekarang. Ergon bakal coba untuk mencari di mana musuh yang tersisa. Langsung di-commit begitu aja. Dan coba mencari. Ada Z di depan sana. Dan bakal coba langsung lompat mencari di mana musuhnya, dan Onyx Olympus. Gue rasa baru aja finishing satu squad di sisi lain. Ada satu tim nomor 12 juga, yaitu tim EVOS Esports, yang gue rasa bakal jadi tamu tidak diundang lagi terhadap Onyx Olympus yang baru aja nge-team up satu squad kali ini. Bener-bener di sini Sam 13 sudah ngedenger ada tembak-tembakan yang udah terjadi, udah mulai coba untuk intip-intip aja. Sementara di lain sisi juga ada tim Boss yang bakal bertemu dengan tim DG, betul. dan Info Sam di sini bakal memberikan info ke teman-temannya bahwa ada musuh di depan. Ya, perlu diingat lagi di mana sebenarnya EVOS ini baru datang dengan research yang bisa gue bilang masih lengkap, karena belum ada batu tumpah sama sekali. Di sisi lain sebenarnya teman-teman dari Onyx, gue yakin face udah ada yang pecah, kemudian pelurunya juga udah pada berkurang, medical kitnya juga udah pada di spam dari tadi, dan bener aja langsung dibuka oleh teman-teman dari EVOS. Demi sedikit juga dikasih sedikit spicy dari granat teman-teman EVOS kali ini yang posisinya langsung turun, bener-bener langsung jump. Oke, ada Sam 13 di sini bakal langsung jump shot begitu aja. Udah terkena down 2 orang sekaligus. Wiza dan Tayo, ada Jar juga di sana. Langsung di finishing dan Onyx Olympus langsung tamat. Hanya 10 detik aja. Wow. Gila, EVOS Esports benar-benar seperti yang kita bilang juga dengan research yang lebih lengkap kali ini. Langsung turun ke arah bawah, nge-setup teman-teman dari Olympus yang baru aja nge-team up, dan langsung di-finishing begitu aja. Langsung di finishing begitu aja, nggak Gak pakai dikasih lama ya. nafas. Wah, Parah, gokil. Kalau hari jauh lebih membara sih, Sky. Gue kaget banget. Di sisi lain sebenarnya kalau kita melihat dari map secara rounded besar juga, itu ada open fire yang udah dibuka dari teman-teman Boss bersama dengan DG Esports. Nah, gue penasaran banget apakah kira-kira ini dia. Langsung kita lihat aja, karena 3 orang dari Nightmare udah ke-knock dan udah sangat low juga kali ini. wow, 2 orang berhasil di-knockdown oleh Aim God di sini. Bakal langsung coba di finishing tentunya. Azriel udah coba bergerak langsung mendekat ke arah tim Boss di sini. Oke, udah di finishing oleh seorang Aim God di sana nampaknya. Aim God bakal coba untuk ngumpet terlebih dahulu, udah ditembakin cukup sekarat di sini. Ada respon glual di mana Aim God udah dikagetin begitu aja. Langsung ditembak dan terkena down lagi di sana. Bakal melakukan healing dan langsung dipulangin ke lobby begitu aja. 3 orang sendirian oleh Aim God dan harus dipulangkan di posisi ke-10, menyisakan
adalah Ace harus kok clutch oleh salah satu member dari Boss juga, tapi respect yang cepat juga dari salah satu member dari DG Esport langsung nge-backup support kali itu, dan akhirnya membuat DG Bagus Esport banget, maksudnya nggak pergerakannya jadi, cepet iya, ya? cepet banget, nggak ngebikin akhirnya DG Esport jadi rugi dengan posisi S yang tadi sebenarnya cukup salah karena Betul. habis nge-surprise dia langsung kok knock gitu kan. Yes, dan tadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Azriel udah bagus banget. Kenapa? Azriel sendiri benar-benar nge-follow up membuat dari seorang Ace. bukan dari seorang M-God sendiri Oh, nggak M-God, bisa oke. melakukan healing terlebih dahulu. Dari posisi Boss ya tadi ya? Yes. Oke, dan ternyata gue rasa EVOS gak bakal nyantuin gitu aja karena ada tim nomor 7 yang ternyata saudara Esport kali ini cepet banget perangnya bakal dipaksa oleh teman-teman survivors kita. Ya. Nah, padahal ini baru zona-zona awal loh, Sky. Benar banget, tapi udah Gila. ada fight-nya cepet banget ya. Iya. Udah 3 tim yang tereliminasi begitu aja. Sementara dari tim Ses sendiri sini bakal dilakukan setup oleh tim EVOS. Yes, EVOS terhadap saudara Esport kali ini, dan kalau kita lihat secara mapping rounded cuman tim ini doang yang bakal bergelut kali ini, tapi masih ditahan dari kedua tim, dan gue rasa dua-duanya udah tahu posisi setup masing-masing karena stepnya juga harusnya udah kedengeran ya. Yes. Dan dari Yamil sendiri harusnya udah mendengar info juga kalau misalkan ada tim yang berbeda karena dari tadi mereka saling ganti senjata ya. Exactly. Yes, harusnya kedengeran. Oh, masih ditahan dari teman-teman EVOS Esport. Nah, ini lucu banget kalau misalnya akhirnya EVOS Esport harus rata di sini karena dia baru aja nge-team up satu squad. Anti gitu. klimaks harusnya. Makanya ada treatment gak juga yang udah dipakai arah atas, masih mencari posisi nih dari teman-teman EVOS dan berusaha untuk ngasih one shot di sini. Yes, sementara itu EVOS masih coba untuk defense sendirian. Maksud gua ada Mr. 05 yang udah stay di atas. Ya, masih ditahan pelan-pelan aja oleh teman-teman EVOS Esport, cukup pelan-pelan aja, dan yang menariknya adalah EVOS itu selalu ngambil step up dari atas. Sebelum Yes, akhirnya setupnya. sebelum akhirnya dia turun gitu kan, jadi surprise party dari EVOS di bawah. Ya, dan di sini sebenarnya dari EVOS Mr. 05 harus sedikit berhati-hati, dia bisa benar-benar dapetin kill banyak atau dia bisa knockdown duluan yang bakal menjadi anti klimaks untuk timnya tentunya. Ya, berarti penting banget karena di sini sebenarnya saudara Esport sama EVOS itu nggak terlalu jauh ya secara standing. Yap. EVOS ada di posisi 8, saudara Esport ada di posisi ke-10. Kalau sampai di antara mereka berdua bakal gugur atau wipe di sini, ini bakal langsung meroket salah satu timnya sih. Betul. Karena mengingat mereka juga lagi benar-benar dua-duanya butuh poin Exactly. banget. Yes. Semuanya ada di hampir lower table ya. Ya, dan wow udah ditembakin begitu aja ke arah tim Ses. Sementara Mr. 05 dan kawan-kawan udah melihat ada orang di depan sana, bakal langsung ditembakin aja. Straight berhasil mendapatkan satu orang. Sementara itu bakal coba ditahan pergerakannya, udah ditembakin. Yamil cukup sekarang di sini. Ada tembakan balasan juga. Mystic harus knockdown oleh seorang Abu di sana. EVOS Esport masih lengkap 4 orang, menyisakan satu orang yaitu Mah yang bakal melakukan healing terlebih dahulu. Oh, ada spam granat ke arah dasar, ke arah dalam. Dia bakal langsung ditembakin begitu aja, dan wow, Mas juga langsung ditembakin dari cukup sekarang di sana. Bakal langsung dicari di mana tersisa, dan Street langsung mendapatkan orang terakhirnya di sana. Set, EVOS Esport berhasil men-knock atau meng-wipe up teman-teman saudara Esport. Ini membuktikan bahwa EVOS yang tadinya ada di posisi ke-8 bakal bisa langsung meroket setelah nge-team up 2 squad sekaligus di early game. Yes. Gila gak tuh? Itu seperti biasa, seperti yang gue bilang juga, dimana EVOS itu selalu setup dari posisi atas rumah, kemudian tiba-tiba dia nge-surprise dengan kaget juga. Tapi kita lihat dulu kan ada player of the match yang dipegang oleh Boom ya. Ya, di posisi di round kedua tadi, di mana ada Straw Hat yang berhasil mengkoleksi 4 poin eliminasi. Dan Boom sendiri memang kalau kita lihat secara standing itu ada di posisi ke-6 ya. Ke-6. Ini cuman 2 standing di arah EVOS Esport. Nah, Ya. gue penasaran nih, kira-kira EVOS dibandingkan dengan Boom yang sekarang belum men-secure poin eliminasi sama sekali, gue rasa bisa kesusul sih sekali. Harusnya bisa ya. Dan kita saksikan juga di sini gimana Boom masih coba bermain safety aja, mengingat mereka juga lagi butuh poin, dan dari tim Boss yang tersisa 2 orang masih coba stay di daerah refinery dan Maze, sementara Pac-Man yang tersisa sendiri bakal coba untuk bergerak ke arah Bayfront. Yes, banget. Dan ini sebenarnya posisinya lumayan, meski dulu game nextnya bakal susah untuk ketemu karena lumayan jauh. Di sisi lain ternyata masih ada satu member dari DG juga, Yap. itu Azriel yang dengan sangat cepat, gue gak tahu dia naik kaleng atau gimana Berdua ya. itu kayaknya. Iya, Kayaknya berdua dia naik betul. kaleng ya. Betul, dan bahkan nabrakin Fast Rider kah di minimap. Waduh, salah ini jalan bakal kayak. ketemu sih, bakal nge-secure satu rumah yang sebenarnya udah ada penumpangnya. Oh, ternyata mereka gak jadi. Gak jadi ya. Gak jadi. Serem bos. Serem. Cuma berdua soalnya. Iya, tahan aja di sini, tahan. Yoi.
Frost Rider kalau kita lihat juga masih lengkap berempat. Masih lengkap berempat. Dan di sisi lain juga sebenarnya kalau kita bandingin dengan tim-tim yang ada di kalahari kali ini lumayan jauh ya. Yang bakal bersikutan mungkin nanti di arah DG dengan Frost Rider juga. Dan ternyata next zonanya narik lumayan jauh ke arah atas tuh. Wah, ini benar-benar bahaya banget sih zonanya, kayak benar-benar ngebuat semua tim harus melakukan moving kayak literally 80% dari tim yang masih Dan hidup gitu. lo tau gak sih seberapa enaknya posisi EVOS? Karena EVOS di sini udah tinggal nungguin arah Frost Rider masuk nanti, atau mungkin Pac-Man atau mungkin DG. Karena dia posisinya pertama deket banget sama zona juga, dan dia ada di pinggiran di mana arah masuk teman-teman atau squad yang lain dari arah Bayfront juga. Iya, dan dari EVOS sendiri mereka langsung coba ngamanin tengah zona lagi. Nah, wah, waduh. wah. Yang udah masuk zona, kalau kita lihat juga ini udah ada bersama dengan Dranix dan Boom yang lumayan udah rotasi juga bersama dengan Bigetron. Sebenarnya Boom gua rasa udah nembak ini terhadap teman-teman Bigetron, disusul juga dengan Dranix. Tapi di sisi lain, First Rider yang tadi sebenarnya hampir bersikutan dengan DG karena dengan kaleng juga ya. Jadi langsung lari gitu ke arah Bayfront DG-nya. Oke, sementara itu di lain sisi Bigetron menahan pergerakan dari Dranix yang tentunya sedikit menyulitkan juga. Masih pelan-pelan aja karena di sini Bigetron lumayan ke sandwich dan maybe harus knock kali ini. Oke, so this is it. Karena kita lihat di sini ada boat yang lewat dari sungai begitu aja, tapi ternyata pecah juga dari teman-teman Dranix. Predator kali ini berusaha untuk one shot, one kill di arah depan dan bakal knock satu hit lagi. So this is it. Harus tumbang kare dari Bigetron beat kali ini. Tapi di sisi lain masih ada Bigetron beat tersisa 2 orang bersama dengan Anca dan juga tuh Ace for Ikam kali For ini. Ikam, sementara Boom sendiri udah mendapatkan satu tempat yang lumayan aman. Kojak juga udah Gila mulai sih, masuk di Kojak. sini. Dranix Devil. Tadi gue mau ngomongin gimana Cupa yang tiba-tiba loncat ke tengah dan selamat. Like what gitu. Iya, kayak lucu banget itu ada perang di antara 3 squad kali, terus dia bilang si Mang numpang gitu kan. Punten selur, ya kan? Terus selamat lagi. Selamat lagi. Iya, kocak banget sumpah itu dari Cupai. Dan somehow kalau lihat di minimap dia bisa tiba-tiba ada di tengah-tengah sendirian. Iya, dan ini menurut gua kurang menjadi kabar yang kurang baik juga tentunya buat tim dari Dranix yang dimana Dranix sendiri ada di luar zona. Kalau mereka mau masuk harus ditahan pergerakannya oleh tim dari DG dan juga dari tim EVOS gitu. Yes, dan itu dia EVOS sebenarnya lagi gulung-gulung gaming juga udah tahu spot musuh masing-masing bersama dengan Darkol kali ini dari First Rider yang udah nyiapin aimnya. Apakah bakal kena kepala dari teman-teman EVOS kali ini? Ya, dan gua ngeliat di sini lagi ada yang marahan ya antara Cupai dan Kojak cukup jauh, sementara dari First Rider sendiri udah ngamanin kaleng-kalengnya di sini. Ini dia, dan benar-benar banyak damage juga. Gue rasa itu dari EVOS ya harusnya ya. Ya, Kenapa? Aduh. Kok salah? Kok Kebalik, berguling? Bos. Sayang Aduh. banget di sini. Jadi investasinya jadi nggak bisa dipakai gitu kan? Iya, benar banget. Dan oke, udah ada tembakan lagi dari seorang EVOS di sini, sedikit kesulitan. Tentunya Joker bakal coba untuk melakukan revive terlebih dahulu. Ada tembakan atau pelontar dari arah mana tadi gua masih nggak lihat tentunya. Sementara First Rider udah susah banget buat masuk ke zona. Zona udah menggigit banget di sana. Nggak bakal ngasih poin eliminasi, dan ya begitu aja satu persatu mulai tereliminasi di luar zona. Mister 05 juga berusaha untuk backup support fire yang udah di-open oleh Abu. Kali ini EVOS benar-benar enak banget, dan di sisi lain ternyata Dranix berhasil mendapatkan 1 member dari DG Esports. Iya, udah ada fight lagi di sini antara tim Dranix dan juga tim DG tentunya berhasil mengeliminasi tim DG di sana. 4 tim tersisa dan 10 orang yang hidup di sini. Bakal ada Boom yang lagi coba untuk ngumpet di balik pintu di sana, sementara EVOS bakal ngegerebek satu tim yang ada di depannya sana. Abu udah ter-knockdown begitu aja. Sementara itu Sam 13 bakal coba untuk menahan pergerakannya di luar zona. Langsung disupport aja oleh Mister 05 di arah 1 kompon bersama dengan Mister 13 kali ini ya. Dan itu dia Abu yang akhirnya berhasil narik lagi ke 1 kompon yang sama. Dan this is it. Pac-Man masih berusaha berlindung dari arah Glue yang sebenarnya udah no way out karena zonanya udah semakin menggigit kali ini Skyla. Iya, sementara itu kita bakal melihat gimana Delta yang udah ter-knockdown di sini. EVOS Esports bakal coba untuk bergerak langsung menghadang lawannya, musuhnya yang mau coba masuk ke dalam. Sementara Pac-Man bakal dimulai begitu aja. Abu berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan, sementara Dranix sudah cukup sekarang digigit oleh zona, dan ada Mister 05 yang menggunakan pelontarnya walaupun tidak mengenai siapa-siapa. Sam 13 berhasil mendapatkan Heyu di sana. Devil bakal coba untuk melakukan duel. Mister 05 berhasil mendapatkan Maun dengan M79-nya. Sao bakal somehow mencoba menahan pergerakan dari seorang Devil di sana.
sana. Abu udah berhasil knockdown dan Delta menyusul. Tersisa satu orang yaitu Devil. Bakal ada fight antara Devil dan Mr. 05 juga di sini. Ada Glow yang udah dipopot dan Smith bakal langsung turun ke dalam, nembakin ke arah sana. Dan Devil udah cukup syarat dan dipulangkan ke lobby di posisi kedua. Itu dia, Buya Evo Sport Formation for Street Center Team, Mr. 05 dan juga Abu Ghazal menutup game yang sangat cantik di match ketiga kali ini. Dan Yes. ini bisa gue bilang karena EVOS juga mendapatkan posisi yang enak di atas jembatan Betul. sih, dimana Dranex lumayan